Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo calon Bapak Ibu guru hebat. Pada video kali ini kami dari kelompok 1 akan memberikan penjelasan terkait dengan mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum pada topik 3 ruang kolaborasi, yaitu tentang evaluasi dan penilaian dalam understanding by design. Nah, topik yang akan kami jelaskan pada video kali ini yaitu terkait dengan konsep penilaian dan evaluasi dalam understanding by design yang memiliki beberapa aspek, yang mana masing-masing dari aspek tersebut akan dijelaskan di setiap kelompok. Nah, kelompok kami akan menjelaskan terkait dengan aspek menjelaskan. Nah, yang pertama terkait dengan aspek akurat dalam kemampuan menjelaskan. Dalam definisi akurat sendiri, akurat adalah cermat dalam menurut KBBI, cermat, teliti, seksama, dan juga tepat dan benar. Nah, dengan makna tersebut, akurat ini juga merupakan kata sifat yang digunakan untuk menekankan suatu keadaan yang tepat sasaran, tidak meleset, dan juga benar. Nah, adapun juga dalam kemampuan menjelaskan, aspek yang dinilai yaitu akurat, dan ada beberapa rubrik terkait dengan aspek akurat ini, yaitu tabelnya akan ditampilkan di atas terkait dengan aspek akurat ini. Nah, aspek akurat ini mempunyai kriteria penilaian atau skor, mulai dari skor 1, 2, dan 3. Pada skor 1, yaitu kriteria penilaiannya adalah peserta didik menyampaikan informasi yang kurang tepat. Nah, pada skor 2, ketika kriteria penilaiannya adalah peserta didik menyampaikan informasi yang benar namun dengan satu kesalahan. Dan di skor 3, yaitu peserta didik sudah mampu menyampaikan informasi yang benar. Nah, untuk selanjutnya terkait dengan aspek koheren atau aspek penilaian yang ada dalam kemampuan menjelaskan, yaitu koheren, akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Koherensi didefinisikan sebagai suatu pola keterkaitan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya, sehingga kalimat memiliki kesatuan makna yang utuh. Dengan kata lain, bahwa koherensi mengandung makna pertalian antara kalimat yang satu dan yang lainnya. Koherensi juga berarti hubungan timbal balik yang serasih antara unsur dalam kalimat. Hubungan koherensi adalah keterkaitan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya, sehingga memiliki kesatuan makna yang utuh. Wacana yang koheren memiliki ciri susunannya teratur dan amanatnya terjalin rapi, sehingga mudah untuk diinterpretasikan. Rubriknya mampu mengaitkan materi dengan prasyarat. Aspek dari koheren ada 3 kriteria penilaian. Yang pertama, peserta didik tidak mampu mengaitkan dengan materi prasyarat sama sekali. Yang kedua, peserta didik mampu mengaitkan materi prasyarat walau belum detail. Yang ketiga, peserta didik mampu mengaitkan materi prasyarat dengan detail. Selanjutnya yang ketiga yaitu sistematis. Sistematis, definisi dari sistematis yaitu segala usaha untuk menguraikan dan merumuskan sesuatu dalam hubungan yang teratur dan logis, sehingga dapat membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, dan terpadu, mampu menjelaskan sebab akibat menyangkut objeknya. Jadi kesimpulannya, pola berpikir sistematis yaitu cara kemampuan berpikir siswa untuk mengerjakan atau menyelesaikan suatu konsep, menjelaskan secara urut. Kemudian untuk rubrik yaitu sistematis dalam menjelaskan. Selanjutnya, aspek dari sistematis. Kriteria penilaian atau skor di sini ada 3 kriteria, yaitu yang pertama, peserta didik tidak mampu menjelaskan materi secara sama sekali. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan materi walaupun belum urut. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan materi secara urut. Selanjutnya yaitu dibenarkan. Definisi dari dibenarkan yaitu adalah pengetahuan yang belum diketahui kebenarannya atau keabsahannya. Sedangkan menurut Kamus KBBI, dibenarkan adalah termakbul atau bahasa
peserta didik dapat membuktikan bahwa pengetahuan yang diungkapkannya itu benar. Selanjutnya, prediktif. Prediksi adalah suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang sesuatu yang paling mungkin terjadi di masa depan berdasarkan informasi masa lalu dan sekarang yang dimiliki. Agar kesalahannya atau selisih antara sesuatu yang terjadi dengan hasil perkiraan dapat diperkecil, maka prediksi tidak harus memberikan jawaban secara pasti kejadiannya yang akan terjadi, melainkan berusaha untuk mencari jawaban sedekat mungkin yang akan terjadi. Selanjutnya, untuk rubriknya itu mampu menjelaskan dan melakukan prediksi terhadap suatu permasalahan. Untuk aspeknya, prediksi terhadap suatu permasalahan. Untuk kriteria penilaian atau skornya itu ada skor 1-3. Yang satu, peserta didik dapat memprediksi suatu konsep, dan yang kedua, dapat memprediksi suatu konsep dengan benar tetapi tidak dapat mengaitkan dengan konsep sebelumnya. Kemudian yang tiga, dapat memprediksi suatu konsep dengan benar dan mengaitkan dengan konsep sebelumnya. Untuk kriteria penilaian ini di skor pertama itu menunjukkan bahwa peserta didik perlu adanya bimbingan lanjutan, dan untuk skor yang kedua itu peserta didik sudah mulai mengerti namun belum bisa mengaitkan dengan konsep sebelumnya, dan yang ketiga adalah skor yang tertinggi yang mana peserta didik sudah mengerti secara keseluruhan mengenai materi yang telah dibawakan oleh guru.